Shalom saudara. Renungan hari ini berjudul konflik dalam pelayanan. Saudara, kadang yang paling melukai kita itu bukan orang dunia, tetapi sesama pelayan Tuhan. Bukan karena dunia menolak kita, tetapi karena orang yang melayani bersama kita itu justru melukai kita. Bentuknya bisa bermacam-macam. Perbedaan pendapat, merasa tidak dihargai, merasa dipakai, merasa lebih bekerja keras dibandingkan yang lain. Dan ironisnya saudara, kita bisa melayani Tuhan sambil diam-diam terluka, sambil diam-diam marah dan kecewa. Pelayanan yang seharusnya menjadi tempat kasih, berubah menjadi tempat persaingan hati. Nah, kita belajar dari jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang melayani. Namun Paulus tetap berkata di Filipi pasal 2 ayat 3-5, demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya saudara, konflik dalam pelayanan itu bukanlah hal yang baru. Masalah terbesar pelayanan itu seringkali bukannya kurangnya talenta, tetapi hati manusia. Karena kita bisa melayani Tuhan, tapi ingin diakui. Kita bisa bekerja keras, tapi ingin dihargai. Kita bisa terlihat rohani, tapi sulit untuk rendah hati. Dan ketika harapan kita tidak terpenuhi, mulailah muncul kecewa, iri hati, kepahitan, persaingan. Karena itu masalah pelayanan seringkali bukan soal metode, saudara, tapi soal hati. Mengapa konflik mudah muncul? Karena hati kita masih ingin menjadi pusat. Kita berkata melayani Tuhan, tetapi diam-diam kita ingin dilihat, kita ingin dianggap penting, kita ingin didengar, kita ingin menang sendiri, sehingga pelayanan bisa terlihat rohani di luar, tapi penuh dengan egoisme, penuh dengan ego di dalamnya. Tapi Paulus dari ayat tadi membawa kita untuk melihat Kristus. Filipi pasal 2 tidak berhenti pada rendah hati, tapi Paulus menunjuk kepada Yesus. Yesus memiliki segala kemuliaan, tetapi rela merendahkan diri, rela melayani, rela disalahpahami, rela terluka, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan inilah keindahan Injil itu. Kristus tidak mempertahankan haknya. Dia menyerahkan dirinya dan menyelamatkan kita. Dan ketika kita melihat kasih Kristus itu, maka ego kita dilembutkan. Hari ini mari kita jujur yuk. Apakah kita sedang melayani atau kita sedang mencari diri sendiri? Apakah ada kepahitan, iri hati, rasa ingin diakui, luka yang belum dibereskan? Mari kita datang kepada Kristus, karena Dia tidak memanggil kita untuk menjadi pelayan yang sempurna. Dia memanggil kita untuk memiliki hati seperti Dia. Percaya bahwa identitas kita aman di dalam Kristus, bukan dalam pujian manusia. Saudara, konflik pelayanan sering dimulai dari hal kecil. Cara bicara, nada bicara, tidak mau mendengar, merasa paling benar. Karena itu yuk kita mulai dari rumah. Belajar mendengar sebelum bicara, belajar meminta maaf, belajar menghargai, belajar melayani tanpa ingin dipuji, belajar mengasihi ketika kecewa. Pelayanan itu bukan mulai di panggung, saudara. Pelayanan dimulai dari hati yang diubahkan. Saudara, konflik bisa melukai pelayanan, tetapi Injil bisa memulihkan hati para pelayan. Ketika kita melihat Kristus yang rela merendahkan diri, kita belajar pelayanan itu bukan tentang siapa yang paling besar. Pelayanan adalah tentang siapa yang paling menyerupai Kristus. Tuhan memberkati kita.